Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, kreator Bansal Hari. Oke, untuk kali ini kita akan membuat intinya ingin menambahkan form, bukan form sih sebenarnya, tapi salah satu komponen yaitu kita menggunakan text field ya. Kita di sini masih text field. Nah, fungsinya untuk apa di sini? Oke. Yang penting kita siapkan dulu di sini, kemudian labelnya. Di sini kalian berikan tulisan cari. Nah, berarti text field ini adalah nanti digunakan untuk mencari data, teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke. Kita save dulu. Kemudian di sini kita edit text, kita hapus, dan ini name-nya kalian ganti menjadi text cari. Oke, saya save dulu. Oke, di sini sudah di save. Kemudian di sini kalian fungsikan ke event. Kemudian di sini kalian pilih key press ya, key press. Lagi ada event, ada key press, key press. Oke, sudah masuk di sini. Nah, ini key press ya, text cari key press. Oke. Kalau kita menggunakan key press, berarti kita memfungsikan sebuah enter, teman-teman. Nah, jadi kita perlu percabangan ya. Jika ini kita kasih evt get key code. Nah, kalau di Java key code, kalau di Java itu sangatlah banyak kodenya. Beda dengan Visual Basic atau VBA. Oke. Event, event. Oke, titik. Kemudian di sini kita pilih VK enter. Bentar. Oke, event. Kalian titik. Kemudian di sini kalian pilih VK underscore enter. Nah, oke, ini VK enter. Oke. Tahap pertama sudah, kemudian ini tahap lanjutannya. Nah, yang pertama kita perlu bikin sebuah variabel untuk data tabelnya nanti ya. Default tabel model atau kita kasih nama tabel ya. Kemudian ini nanti new default tabel model ya. Ini fungsinya nanti dipanggil ketika kita mau menampilkan data-datanya. Ketik koma, kemudian di bawah lagi. Nah, di sini baru kita panggil ya. Kita bikin kolomnya nanti. Nah, ini kita bikin kolom tabel ini ya. Kita panggil titik kolom add kolom. Nah, pastinya kolomnya itu banyak, teman-teman ya. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah kode barang. Kita kasih nama jangan ID, kode barang. Ini dikasih petik ya. Oke, kemudian di sini kita copy aja, teman-teman. Biar nggak lama. Berapa? 1 2 3 4 5 6. Oke, jadi ada 6 data. 1 2 3 4 5 6. Oke. Yang pertama adalah kode barang. Di sini adalah nama barang. Yang ketiga adalah jenis barang. Yang keempat harga, jumlah beli, barangnya kita hapus. Nah, ini total. Kita cek ke total. Kita save dulu, teman-teman ya. Nah, kemudian kalian enter di bawahnya ya. Nah, di sini kita fungsikan sebuah try atau perulangan lah. Bukan perulangan sih, ini percabangan. Nah, ini digunakan untuk menampilkan datanya nanti, atau kita memfungsikan
kode SQL. Nah, yang pertama adalah kita perlu memanggil koneksi, connection, oke. Spasi con misalnya. Kita pakai variabel con. Nah, kita panggil kelas koneksi, teman-teman. Titik get koneksi ya semuanya. Oke, lanjut di bawahnya. Nah, di sini kita panggil fungsi SQL string, mungkin cari ya, sama dengan di sini kalian fungsikan SQL-nya. Nah, kalau kita menggunakan script cari, nanti ada like-nya, teman-teman. Yang pertama adalah kita bikin select bintang from tabelnya apa? Barang ya. Kita cek. Oke, barang. Select from barang. Nah, kemudian di sini kita cari berdasarkan apa? Misalkan kita panggil berdasarkan nama. Oke, nama. Where nama. Oke, kita cari. Nah, kita menggunakan like ya. Kemudian di sini ada petik 1, kemudian persen. Nah, di luar persen ini kalian kasih plus. Ini kita panggil metode yang digunakan untuk mencari datanya. Nah, kita tadi menggunakan sebuah text field ya. Tunggu sebentar. Oke, kita di sini menggunakan ini ya. Apa tadi namanya? Txt cari. Nah, berarti di sini kalian panggil txt cari titik apa? Get text. Oke, titik get text. Tapi di sini masih belum selesai. Nah, kalian kasih petik lagi 2 ya. Petik 2 lagi, kemudian di sini ada persen, lalu di sini tutup petik 1. Jadi ini fungsinya petik 1 digunakan untuk mencari data yang ingin dicari di dalam txt cari ini. Oke, kita kasih titik koma. Lanjut. Kemudian di sini kita panggil statement ya. Statement. Kita panggil S. Ini digunakan untuk menampilkan data-datanya nanti. Nah, kemudian ini kita panggil fungsi koneksi ini. Create statementnya titik koma, kemudian di bawahnya kita panggil result set. Ini berfungsi untuk menampilkan data-datanya yang ada di SQL ini nanti. RS ya, kita bikin variabel dengan nama RS result set. Kemudian di sini kita panggil lagi bukan con ya, tapi di sini kita panggil S ini ya. Jadi berurutan, S dulu dipanggil. Nah, di sini kita panggil execute query. Execute query berdasarkan apa, teman-teman? Berdasarkan cari fungsi SQL-nya. Lalu titik koma, kalian enter 1 kali, teman-teman. Nah, baru di sini kita tampilkan data-datanya dengan cara kalian bikin sebuah perulangan ya. Perulangan one ya. Di sini kita menggunakan RS kan tadi. Ini kita panggil. Nah, titik next ya. Oke, lanjut di bawahnya. Nah, tadi kita udah bikin tabel ini ya. Nah, ini baru data-datanya, teman-teman. Tabel kita panggil. Kemudian di sini ada add row-nya kan. Ada 1 baris di dalam banyak kolom. Banyak kolom ada di dalam 1 baris, itu intinya. Add row ya. Kemudian di sini ada add row. Kita bikin new object baru. New object. Nah, begini. Dan ini sebagai array, teman-teman ya, untuk kolom-kolomnya nanti. Nah, kemudian di sini kalian kasih kurawal ya. Lalu
Kurawal, buka Kurawal ya, lalu di enter. Nah di sini udah ditutup nanti otomatis. Nah di dalam tabel ini ada rs, ini kita panggil rs titik get string ya. Nah bedanya nanti kalau di apa namanya yang di sini, kalau di harga, jumlah beli dan total kita panggil menggunakan get integer. Kita coba dulu berdasarkan satu ya. Ada 6 data, kita copy sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek dulu untuk tampil data. Intinya scriptnya itu hampir sama dengan tampil data, teman-teman. Kita cek dulu teman-teman. Sebentar, sini agak dekat. Tampil data. Kita tampil data seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau kita menggunakan get string sama sepertinya teman-teman. Kita cek lagi 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba dulu teman-teman ya. Oke, tapi sebelumnya ini masih belum selesai teman-teman. Nah, untuk di sini kalian panggil tb datanya, tb data ya. Kita coba tes tb data. Oke, tb data. Di sini kalian panggil set modelnya. Berdasarkan apa tadi? Tabel ya. Berdasarkan ini. Kemudian kita panggil tampil data. Nanti datanya itu ditampilkan. Kemudian di sini ketika nanti ada kesalahan muncul pesan cari error. Oke, kita cek atau kita run. Oke, di sini udah muncul teman-teman ya. Ini datanya ada banyak. Misal kita cari Choco, kita enter. Oke, yang muncul cuma Coklatos. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, jadi tutorialnya seperti ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.